Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati, kelas 1A, jurusan akuntansi, program studi akuntansi manajerial, Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teori manajemen yang ada di topik 2 mata kuliah pengantar manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia. Artinya, bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pada zaman purba menggunakan keterampilannya dan keahliannya untuk membuat alat-alat guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi terus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, dimulai pada saat para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola perusahaan. Berikut adalah cara untuk mengelola variabel dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, ada pentingnya peranan manajemen dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan, di mana manajer ini sebagai garda terdepan atau ujung tombak dari suatu organisasi yang mengatur dan mengelola satu organisasi. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya, sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab dan kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja, di mana ruangan dan kenyamanan ekonomis satu organisasi adalah suatu aspek utama untuk meningkatkan produktivitas kerja. Teori manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi, dan juga seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja organisasi. Menurut Frederick Taylor, ada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Sumbangan manajemen ilmiah. Yang pertama, menyebabkan kegiatan lebih efisiensi. Yang kedua, menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, mendorong manajer mencari cara terbaik dalam pelaksanaan tugas. Ada pula keterbatasannya, yaitu 1. Tidak diiringi kenaikan pendapatan. 2. Perilaku manusia yang menjadi hambatan. 3. Hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Yang keempat, mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ini timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya sebuah pabrik. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu antara lain Robert Owen, Henry Fayol, dan Charles Babbage. Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis atau yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Operasional, sebagaimana dalam bukunya General and Industrial Management. Pada tahun 1916, dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja, di samping memperhatikan manajemen bagi suatu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama, teknikal, yaitu merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk, meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. Yang kedua, komersial, yaitu kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang hasil produksi.
Yang ketiga, finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan meliputi kegiatan mencari modal dan sebagaimana menggunakan modal tersebut. 4. Security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Yang kelima, akuntansi, yaitu kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan. Yang keenam, tugas manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Ada 14 prinsip manajemen Fayol sebagai berikut. Teori perilaku. Teori perilaku merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang ditandai dengan adanya perilaku individu per individu, perilaku antara kelompok dan kelompok, perilaku antara kelompok dan sosial. Berikut pokok-pokok pikiran teori perilaku. Yang pertama, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang kedua, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Yang ketiga, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang keempat, manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Berikut tokoh-tokoh penganut teori perilaku. Teori kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim penelitian operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri. Teknik ini makin berkembang sejalan dengan kemajuan komputer, transportasi, dan komunikasi. Pendekatan ini sering dipakai pada kegiatan penganggaran modal, manajemen produksi, penjadwalan, pengembangan strategi dan SDM, serta perencanaan program. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun model matematik. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model. Yang kelima, menetapkan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, mengadakan implementasi kegiatan. Analisis sistem menawarkan suatu alat untuk melihat kegiatan intern dan ekstern dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang melibatkan semua komponen. Dalam analisis sistem, manajemen dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input menjadi output. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bahan-bahan yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu, sedangkan subsistem adalah sebagian kecil dari suatu sistem yang besar. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Teori kontingensi. Pendekatan teori kontingensi adalah pendekatan yang berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Pendekatan kontingensi telah banyak digunakan pada berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi, seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Manajemen hasil. Manajemen hasil dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by Objective atau MBO adalah suatu pengendalian karyawan. Manajemen hasil memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Dapat meningkatkan komunikasi antara bawahan dan atasan. Tahapan dari program manajemen by Objective. 1. Membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Yang keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Ada pula keburukan manajemen by Objective adalah 1. Untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. 2. Hanya akan sukses jika semua pihak berpartisipasi. 3. Seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen.
4. Tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.